Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Ina dengan NIM A11124201. Saya dari kelas D, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah ringkasan analisis mengenai model, pendekatan, dan evaluasi kurikulum serta relevansinya terhadap perkembangan kurikulum nasional. Pembahasan ini penting untuk memahami bagaimana kurikulum dirancang, dikembangkan, dan dievaluasi demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, esensi kurikulum dan komponen utama kurikulum merupakan perangkat rencana, tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang menjadi pedoman dalam pembelajaran. Secara esensial, kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan mengarahkan perkembangan peserta didik. Komponen utama kurikulum: tujuan pendidikan, arah yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, isi materi pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang harus dipelajari, metode atau strategi pembelajaran, cara guru menyampaikan materi, evaluasi, proses menilai pencapaian tujuan pembelajaran, organisasi kurikulum, cara materi diatur, spiral tematik, modular, dan lain-lain. Yang kedua, prinsip dan pendekatan pengembangan kurikulum. Prinsip utama dalam pengembangan kurikulum bertujuan agar kurikulum relevan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi relevansi kurikulum harus sesuai kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman, kontinuitas, bertahap, dan berkelanjutan. Fleksibilitas dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Efisiensi dan efektivitas, penggunaan waktu, tenaga, dan sumber belajar harus optimal, berpusat pada peserta didik, mengutamakan kebutuhan, minat, dan perkembangan siswa. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan berbasis kompetensi atau KBK, fokus pada capaian kompetensi. Pendekatan sistematik melihat kurikulum sebagai situasi sistem yang saling terkait. Pendekatan humanistik menekankan perkembangan potensi manusia secara konstruktivistik, memberi ruang bagi siswa membangun pengetahuan sendiri. Pendekatan berbasis masyarakat kurikulum dikembangkan sesuai kebutuhan sosial. Yang ketiga yaitu model evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk menilai efektivitas kurikulum dan memberikan masukan untuk penyempurnaan. Beberapa model evaluasi yang digunakan antara lain yaitu model CIPP, Context, Input, Prokes, Produk, mengevaluasi konteks, masukan, proses, dan hasil. Model trailer, evaluasi berorientasi pada tujuan kurikulum. Model teks, fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Modul Scriven, menilai hasil tanpa melihat tujuan kurikulum terlebih dahulu. Model tripartite, mengevaluasi reaksi pembelajaran, perilaku, dan hasil. Evaluasi ini penting untuk memastikan kurikulum relevan dan mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keempat yaitu relevansi dengan perkembangan kurikulum nasional. Perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan adanya transformasi dari kurikulum yang
berorientasi isi menuju kurikulum berbasis kompetensi dengan memahami model pendekatan dan evaluasi kurikulum pendidikan dapat melihat bagaimana kurikulum nasional seperti kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dikembangkan, kebudayaannya mencerminkan penerapan prinsip relevansi, humanistik, fleksibilitas, serta evaluasi keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.